Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad pernah dikisahkan tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amr bin As. Rasul bersabda, "Wahai Abdullah, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang pemuda dari kalangan Ansar, calon penghuni surga." Tak berselang lama lewatlah seorang laki-laki. Keesokan harinya kembali Rasul menyampaikan pesan yang sama kepada Abdullah. "Wahai Abdullah, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita calon penghuni surga yang dijanjikan surga baginya dari kalangan kaum Ansar." Tiba-tiba kembali si pemuda yang semalam lewat di hadapan mereka. Pada waktu berikutnya kembali Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah ibnu Amr bin As, "Wahai Abdullah, sebentar lagi akan lewat laki-laki calon penghuni surga yang dijanjikan surga baginya dari kalangan kaum Ansar." Kembali ternyata lewat pemuda yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah ibnu Amr bin As pun semakin penasaran apa keistimewaan ibadah yang dilakukan oleh pemuda tersebut, sehingga Rasul pun menyatakan bahwasanya dia adalah pemuda calon penghuni surga yang dijanjikan akan mendapatkan surganya Allah kelak. Abdullah pun mencari cara bagaimana agar dirinya bisa mengetahui spesialnya ibadah pemuda tersebut, yaitu dengan cara meminta izin supaya menginap di rumahnya. Namun ada hal yang unik. Untuk meminta izin, Abdullah ibnu Amr bin As pun agak sedikit berbohong, menyampaikan kepada saudaranya tersebut, "Wahai saudaraku, sungguh aku sedang punya masalah besar dengan orang tuaku, sehingga aku pun merasa tidak enak untuk pulang ke rumah, dan aku meminta izin agar diberikan keringanan untuk menginap di rumahmu beberapa hari." Abdullah ibnu Amr bin As pun akhirnya diizinkan oleh si pemuda tersebut untuk bisa menginap di rumahnya. Pada satu malam, sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, Abdullah pun bangun dari tidurnya di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi anehnya Abdullah tidak melihat bahwasanya pemuda tersebut bangun untuk sholat malam. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebiasaan ibadah yang dilakukan oleh pemuda tersebut hanyalah ibadah yang biasa dilakukan kebanyakan kaum muslimin, sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan ibadah-ibadah biasa lainnya. Tampak tidak ada yang istimewa. Keesokan harinya Abdullah ibnu Amr bin As pun sama, bangun di sepertiga malam, sholat malam. Kembali dia tidak menyaksikan bahwasanya saudaranya tersebut sholat malam, bahkan dia tertidur pulas. Bahkan untuk sampai yang ketiga kalinya, keesokan harinya untuk hari yang terakhir, Abdullah ibnu Amr bin As pun tidak menyaksikan bahwasanya saudaranya tersebut punya keistimewaan ibadah apapun. Sholat malam tidak, puasa sunnah tidak, dan ibadah-ibadah istimewa lainnya yang tidak punya. Abdullah ibnu Amr bin As pun sedikit merasa kesal, sehingga pada hari terakhir dia pun memberanikan dirinya untuk jujur kepada pemuda tersebut. "Wahai saudaraku, sebetulnya aku datang kemari bukan karena ada masalah dengan orang tuaku. Aku hanya mencari cara agar aku bisa menginap di rumahmu, agar aku bisa menyaksikan sendiri ibadah spesial apa yang bisa kau lakukan, sebab Rasulullah mengatakan bahwasanya kau adalah calon penghuni surga." Saudaranya tersebut menyatakan, "Wahai Abdullah, kau sendiri menyaksikan selama beberapa hari kau tinggal di rumahku, tak ada ibadah istimewa yang kulakukan. Bahkan ketika kau bangun malam, aku tertidur pulas. Tidak ada keistimewaan ibadah yang kumiliki, sama sekali tidak ada." Mendengar jawaban ini, Abdullah ibnu Amr bin As pun semakin agak merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika Abdullah ibnu Amr bin As pun bergerak menuju pulang ke rumah, Abdullah pun dipanggil oleh saudaranya tersebut. "Wahai saudaraku Abdullah," kata si pemuda ini, "kau sendiri menyaksikan sebagaimana apa yang kukatakan tadi. Aku tidak punya ibadah istimewa apapun. Hanya saja aku punya 2 kebiasaan, yang mana kebiasaan ini sudah menjadi karakter keseharianku.
Apa itu? Yang pertama, aku tak pernah punya niat sedikit pun untuk menipu dan berbohong kepada orang lain. Sontak Abdullah ibnu Amr bin As kaget mendengar ungkapan saudaranya ini. Mengapa dia kaget? Dia mengatakan kalau dirinya tak pernah punya keinginan untuk berbohong, menipu orang lain. Sedangkan Abdullah sendiri pun yang dikenal sebagai orang soleh, sahabat terbaik Rasulullah. Dia bahkan datang ke rumah tersebut untuk bisa melihat ibadah istimewa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut justru dengan cara berbohong. Berpura-pura mengatakan kalau dirinya sedang punya masalah dengan kedua orang tuanya. Abdullah sejenak tertegun. Ternyata benar, mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah calon penghuni surga. Maka Abdullah kembali bertanya, lanjutkan, apa kebiasaan yang kau sudah jadikan sebagai karakter keseharianmu? Sahabat tersebut menyatakan, yang kedua, selain aku tak punya keinginan untuk berbohong, aku juga tak pernah iri atas apapun karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Aku bahkan senang, aku bahagia ketika Allah memberikan rezeki berlimpah, ketika Allah memberikan kelebihan bagi orang lain, dan aku sama sekali tak punya rasa iri, hasad, cemburu atas apa yang didapatkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, mendengar hal ini, Abdullah pun mengatakan, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Ternyata itulah ibadah istimewa yang kau sanggup melakukan, dan aku sendiri ternyata tak sanggup untuk melakukannya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memberitakan kepada kita bahwasanya jangan pernah